Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Waalaikumsalam. Muda, apa kabar semuanya? Hari ini memang benar-benar hari yang luar biasa karena lagi cerah-cerahnya nih pekan baru. So, yang lagi di luar sana, yuk kita produktif bersama-sama karena hari ini saya ada kedatangan tamu spesial. Ini untuk wanita-wanita karir nih ya. Nah, siapa dia? Ini dia Ibu Herawati. Halo Yes. Ibu. Halo sobat muda. Halo. Nah, ini kita pasti sobat muda pada bertanya nih Bu, ini uh, istri-istri karir ini seperti apa? Nah ini mungkin Ibu kenalkan diri dulu kepada sobat muda. Oke, kita perkenalan dulu ya sobat muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Ira Abdi. Kebetulan pada saat ini menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau yang beberapa waktu lalu sudah di serah terima jabatan. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau. Oke, Dharma Wanita. Kira ini adalah himpunan istri-istri ASN. Ya, Nah, ini betul. kalau mau bergabung para istri-istri ASN boleh banget untuk bergabung dan Ya. daftar. Kebetulan Ibu ketua juga Ya. di situ ya. Dan ini kira-kira Bu, apakah di Provinsi Riau aja atau emang setiap provinsi ada nih Dharma Wanita? Jadinya kita ini Dharma Wanita ini sesuatu organisasi yang unik. Iya, Kita di dalam organisasi ini anggotanya adalah istri-istri dari ASN dan P3K sekarang sudah masuk. Jadinya kami sebagai istri ASN kita punya wadah yaitu namanya Dharma Wanita Persatuan. Dan Dharma Wanita Persatuan ini itu dari tingkat pusat sampai ke kelurahan. Jadinya dia otomatis ex officio. Kalau misalnya ketua di provinsi ada Pak Sekda, berarti ketua DWP provinsinya adalah langsung istri Sekda. Kemudian di kabupaten kota juga seperti itu. Kalau Pak Sekdanya laki-laki, otomatis istrinya menjabat sebagai ketua Dharma Wanita persatuan di kabupaten. Begitu seterusnya sampai kecamatan dan ke kelurahan. Berarti ini sifatnya wajib ya Bu? Iya. Kalau enggak mau gimana tuh? Ya namanya organisasi wanita memang tidak dipaksa, tapi mau tidak mau suka tidak suka kalau kita bersuamikan pegawai negeri, otomatis kita sudah masuk ke dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan. Ini terbentuknya, ini unik sih. Kenapa saya bilang unik? Karena ternyata ada kumpulan-kumpulan istri-istri dari ASN ya. Ini kira-kira dari tahun berapa ini tercipta ya? Kita itu sudah dari 2019 hasil terbentuk. yang DWP-nya ya. Oh gitu. Hasil pergantian munas. nama tadi ya. Oke. Ini tujuan nih, kenapa memang harus ada himpunan atau organisasi ini? Tujuannya apa dan pada akhirnya ini untuk apa seperti itu? Tujuannya kita itu untuk sebagai mitra dari suami untuk ikut berperan serta dalam pembangunan. Sebagaimana kita seorang wanita, mungkin dari sisi ibu-ibu kewanitaan kita, mungkin kita di dalam Dharma Wanita itu ada beberapa program. Di antaranya ada bidang pendidikan, sosial budaya, dan bidang ekonomi. Jadinya yang bergelut antara hari-hari yang kita kerjakan. Jadinya kita ikut berperan di samping mendampingi suami, juga ikut serta menyukseskan program-program tersebut. Ini naungan dari Dharma Wanita ini sendiri dari mana Bu kira-kira? Kita dari pusat. Pusat ya? Pusatnya ada di Jakarta. Iya. Dan ini program apa aja nih kira-kira yang sudah dijalankan dari Dharma Wanita sendiri? Kita sendiri, program kita terfokus untuk anggota dan keluarga, pegawai negeri sipil, untuk dalam waktu dekat untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai istri-istri ASN, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri, lebih ke situ.
Ini kalau kita merujuk ke individu ibu ya, apakah itu tidak berat menjalani sekaligus 3 peran gitu Bu? Kalau Itu dibilang berat, emang berat. Cuman kan kita biasa, kita perempuan kan memang semuanya serba bisa. Iya. Dari pagi Iya. sampai siang, sampai malam, sampai tidur lagi. Seperti saya, di samping sebagai istri, sebagai ibu, saya juga bekerja. Iya. Oh, ada Sebagai kerja lagi? pegawai negeri sipil di BPSDM Provinsi Riau. Gitu. Jadinya memang seperti biasa, kalau yang ibu-ibu perempuan ini memang serba bisa kita semuanya iya, kan, memang harus serba bisa. Gimana kita di rumah sebagai ibu, sebagai istri, kita juga sebagai guru les, ngantar anak sekolah. Saya ingat dulu semua harus ngantar anak sekolah, guru les, semuanya, Iya. semuanya kita alhamdulillah mungkin Allah memberikan kita kelebihan itu. Oke. Untuk itu. Luar biasa ya, tolong beri tepuk tangan dulu dong buat Taufik. Wow. Jadi untuk kalian nih sobat muda ya, siswa calon para karir ini siapa nih? Kadang ada terlahir dari sekolah kan Bu, yang mana kita punya organisasi, kita juga punya disinilah waktunya kita untuk belajar berkarir seperti itu kan Bu. Dan untuk sobat muda nih, Dharma Wanita boleh nanti coba gitu ya mencari suami-suami ASN bisa Ikut bergabung bergabung, dengan ya. Ibu ini Herawati. Dan hari ini memang spesial sekali buat kalian semua sobat muda, karena ini pelajaran banget buat kita menjadi wanita karir. Kita juga harus serba bisa begitu ya Bu ya, jangan mengandalkan suami. Nah itu juga mandiri juga, kita harus mandiri seperti itu. Nah kita mungkin balik lagi, kolaborasi apa nih Bu kira-kira yang sudah bekerja sama dengan orang gitu? Tadi sebenarnya awalnya kita ke SMK ini rencana kita kan nanti kita ada HUT Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau kita pada bulan Desember. Jadinya kita itu kan tadinya rencananya ke sini mau mesan kaos, karena adik-adik SMK kami dengar kan bisa pesan kaos. Kenapa nggak kita kesini, kita manfaatkan adik-adik kita untuk bisa berkarya lagi kan. Jadinya kami kesini awalnya ingin memesan produk, tahu-tahu ditodong untuk ikut sini, tapi nggak apa-apa, pengalaman pertama bagi saya. Boleh. Gitu. Dan kita sharing-sharing. Ini biar banyak literasi oleh siswa-siswi kita. Apa itu Dharma Wanita, dan Hari Wanita juga ada ya Bu ya? Iya. Nah itu dia di Desember nanti. Nah kolaborasi itu kemana aja tuh tadi Bu? Kita rencana Ada program yang sudah berkolaborasi? Iya, kolaborasi kita alhamdulillah kita punya Ibu Gubernur yang aktif. Ibu Gubernur kita insya Allah akan diagendakan ke sini, karena hal-hal yang seperti ini Ibu Gubernur kita suka sekali gitu sama anak-anak muda yang kreatif. Insya Allah nanti Ibu Gubernur akan ke sini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Riau. Insya Allah juga nanti kalau seandainya Ibu Gubernur datang ke sini, kami akan mendampingi Ibu Gubernur, ketemu langsung dengan adik-adik kita, kreatif kita, yang alhamdulillah keluar dari sini sudah bisa mandiri, sudah bisa menghasilkan cuan sendiri. Dia tidak mengharapkan lagi ke orang tua, bahkan sampai mungkin biaya kuliah bisa membiayai sendiri karena sudah dikasih ini kan, dikasih ilmu tentang bagaimana menjual, bagaimana membuat, menghasilkan, mempromosikan. Itu gitu, luar nanti biasa. Kita akan mendengarkan juga dari Ibunda Gubernur tadi ya, untuk kita apa sih sebenarnya, bagaimana cara kita untuk ber-UMKM lebih betul, Dekranas nanti Dekranas. Nah, jadinya nanti di sana bisa jadi masuk juga jadi binaan dari Dekranas nanti. Ini Dekranas ini lebih ada sinkronisasi dengan Dharma Wanita juga? Ada, tentunya ada, khususnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi di DW. Iya, jadinya kita sama-sama berkolaborasi. Masing-masing bidang di organisasi kita tuh ada yang untuk meningkatkan pendapatan. Kalau di PKK namanya meningkatkan pendapatan keluarga. Kalau kita di DW itu bidang ekonomi.
pikirannya tuh gimana cari cuan, bagaimana cari cuan, nah gitu. Ini sobat muda, karena kita juga di sekolah sudah belajar PKK Ibu. Jadi siswa-siswa kita mulai dari kelas 11 sudah Iya. belajar bagaimana menjual produk, bagaimana cara memasakkan dan segala macamnya. Nah, ini nih yang waktunya sobat muda belajar bagaimana nih pada akhirnya nanti kita bisa menjadi pengusaha yang hebat. Jadi Iya, kita iya, betul. jangan apa ya? Jangan berpikir mengharapkan kayak ya. orang dulu mesti jadi pegawai negeri, Iya, ya kan? iya. Kita Harus harus bekerja. Kalau enggak itu bukan kerjaan. menghasilkan lapangan kerja untuk yang lain, gitu Betul, kan? Iya. betul, karena semakin tahun dan teknologi Iya. semakin pesat ya Bu ya, karena pekerjaan jadi makin sulit. Sulit, Nah, makanya maka kita harus membuka lapangan. Kita buat sendiri, kita yang jadi bosnya, kita yang kerjanya, kita nggak diatur orang. Anak-anak sekarang kan maunya kayak gitu, iya, tidak diatur lagi kan. Iya. Dia berkreasi bebas sendiri, apa mau dia, tapi dia bisa menuangkan ide-ide Yes. sendiri, tidak didikte lagi dari orang tuanya atau dari Atasan. bosnya. Anak-anak Itu dia. sekarang kayak Itu gitu. dia. Jadi kalau kalian kepengen menjadi bos dan wanita Iya. karir seperti Ibunda ini, ayo kita belajar bersama. Mungkin kasih tips Bu kepada para sobat muda, terutama siswa-siswi nih untuk membangkitkan semangat UMKM-nya. Coba gimana caranya tuh, Bu? Kalau saya sih gampang, kalau sama anak saya Iya. selalu ngomong gini, belajar dari sekarang, Iya. mandiri, disiplin. Memang berat, terasa berat, Yes. tapi menangislah sekarang karena susahnya belajar, tapi bahagia besok memetik hasilnya gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Ira. Luar biasa ini. Artinya anak-anak sekarang harus mandiri, Iya. tidak tergantung lagi ke orang tua. Orang tua juga harus legowo, Iya. membebaskan ke anaknya kemana mau pergi, apapun yang mau dia lakukan. Di samping itu masih dalam hal yang positif, kita sebagai orang tua hanya mendukung, dan anak-anak sekarang tidak mau dikekang lagi, mereka mau bebas berkarya sesuai keinginan mereka. Itulah zaman sekarang ya Bu iya. ya. Kalau zaman dulu memang ini harus PNS ya, harus ini Dulu ya. kan mak dulu kan harus ngikut sih. Anak-anak sekarang nggak mau lagi. Karena ya itu tadi, lapangan pekerjaan sudah banyak. Nah, kita harusnya kita mau menjadi bos gitu. Iya. Karena tips untuk orang tua nih Bu, Iya. mungkin orang tua dari sobat muda suka mengekang atau suka keinginan dia sendiri, kan kita juga nggak bisa ya. Gini, kita sebagai orang tua Iya. memang awalnya khawatir Iya. dengan perkembangan seperti sekarang. Zaman sekarang. Zaman sekarang kita lihat pasti orang tua pasti bilang jangan gini ya, jangan gini ya, jangan gini ya. Kita kalau zaman sekarang hanya bisa mendoakan, meminta kepada Allah yang terbaik untuk anak-anak kita, tapi kita tidak bisa mengkat, ya kan? Kita nggak bisa Ya, misalnya adik sekolah di sini aja ya, adik sekolah. Sementara anaknya nggak mau, anaknya mau bebas, Yes. mau bebas mencari kehidupan sendiri, Betul. tidak mau di bawah orang tua. Jadinya pesan sebagai orang tua memang rasanya sedih gitu kan, rasanya sedih, ada timbul kekhawatiran, tapi semua kita serahkan kepada anak. Kalau Yes. kita sudah membungkus anak di keluarga kita masing-masing, sudah berikan ilmu agama, ilmu agama sudah kita berikan, nasihat sudah kita berikan, kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha membolak-balikkan hati. Semoga anak kita lepas dengan Bismillah, ya kan, dengan Bismillah, dengan hati yang lapang. Semoga anak-anak kita terbang tinggi, Jam terbang udah tinggi banget. terbang tinggi, berprestasi. Kita hanya bisa mendoakan dan support itu Apalagi aja. ini sekarang udah teknologi sekarang, makanya harus dimanfaatkan sekali. Dimanfaatkan. Jualan sudah pakai online. Betul. Itu Tanah Abang sekarang udah Iya, kosong. iya udah kosong karena udah Jadi, pada online. gitu. Lebih murah, ya kan? Lebih murah Kita lagi. ongkong kaki di rumah, Iya. belanjaan Remon kita dari sudah rumah. datang, Iya, ya kan betul. gitu. Harus disesuaikan dengan Kita sesuaikan dengan situasi saat ini ya. Orang jualan di rumah banyak juga. Iya. Duitnya mana? Ya kan udah ada m-banking ya. Nggak harus lagi dalam Sudah bentuk canggih. nyata. Semuanya udah pakai cashless. Yo, buat sobat muda, ayo jangan patah semangat karena memang menjadi sosok wanita karir ataupun menjadi nantinya ya pasti ya Bu ya. Ya harus semangat ya. mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bagaimana Iya. ini
Jangan bisa. mau kalah dari anak-anak yang lain, anak-anak Iya. Riau khususnya. Kadang anak-anak Alpa sekarang udah masuk Alpa nih Bu, aduh capek Bu jualan Iya. gitu ya, aduh ini Bu takut nanti kalau nggak laku gimana Bu, tuh kita nggak makan hari ini tuh Iya. gimana tuh Bu kira-kira? Kita kan setiap kita berbisnis, berusaha kan Iya. nggak ada jaminan kita beruntung kan. Yes. Kita mulai dari nol. Kalau seandainya rugi atau apa itu dipetik pelajaran dari diambil pelajaran dari situ. Kita bisa ambil dari itu apa nih yang kurang, Apa yang kurang? biasa kita rubah. Apalagi teknologi sudah ada ya, kalau Jangan nggak- takut. ya pokoknya ada aja jalannya begitu ya. Iya. Nah masuk ke ini pembicaraan Dharma Wanita. Ada struktur di dalamnya pastinya Bu. Ini Ada. apa nih kira-kira di dalamnya? Kalau kita khususnya di Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau, ada ketua saya, dan saya di sini mengajak-ngajak ibu-ibu ketua UP. Ketua UP itu unit pelaksana terdiri dari ibu-ibu kepala dinas. Kebetulan kita juga ada bawa tuh 2 di situ tuh ibu-ibu kita tuh, ibu-ibu kepala Sayang banget dinas. kita nggak masuk. Jadi Iya. kenapa saya bawa ibu kepala dinas supaya koordinasinya langsung. Iya. Karena kalau setiap organisasi, setiap program kerja, kalau kita langsung kepada ibu-ibu ketuanya kan kita nanti ibu ketuanya langsung baru melanjutkan ke anggota-anggota di bawahnya Begitulah supaya seterusnya. program kita Oh. terlaksana Wah, gitu luar sesuai biasa. misi dan visi. Oke, kalau dibilang UP kita jadi ingat UP nih. Oh. Punya UP juga Ibu. Oh, iya. Jadi di situ ya termasuk siswa naruh makanan, unit pelaksana juga. Unit di mana tempat makanan UMKM di situ. Jadi siswa jualan sembari taruh di situ dia bisa belajar. Iya, Jadi belajar. banyak-banyak UMKM di UP Bu, Wirausaha, dari ya. karya-karya siswa, dari usaha-usaha siswa juga. Ya kadang kepengen ada nambah jajan Iya, juga ya Bu ya. betul, Makanya SMK Muda sudah mewadahi Luar biasa. itu. Jadi kalau kalian nih punya jiwa wirausaha tapi juga ada jiwa fotografi juga, ini kan di sini ya. berbeda ya. Nggak apa-apa, di UP juga kita sudah menampung itu. Jadi Luar biasa. belajar sambil jualan. Jualan ya nggak harus kita kesana kesini lagi, tinggal titipkan aja di UP. Nah pulang tarik duit gitu. Biasanya yang jadi besok jadi orang yang besar, Ya anak-anak yang gitu, yang kreatif, yang aktif, iya kan? betul, karena ya kadang banyak ya Bu orang-orang atau siswa yang kurang minatnya seperti itu, tapi pada intinya mesti harus ada itu jiwanya kan Bu ya. Jiwanya. Oke, dan mungkin Ibu bisa kasih nih tips dan bagaimana cara kita bisa menjadi anggota Dharma Wanita. Mana tahu di luar sana orang-orang tua siswa kepengen ikut. Gimana cara daftarnya Ibu? Nah ini kita bisa pengen tahu nih gimana. Kalau mau jadi anggota Dharma Wanita harus jadi istri ASN dulu atau tidak pegawai sendiri. Kalau pegawai negeri wanita, istri ASN sama P3K itu sudah menjadi anggota. Misal saya otomatis P3K nih, atau jadi PPG. anggota, berarti anggota. PPG? Anggota PPG Oh, atau PPG beda ya Bu ya? berbeda. Itu sertifikasi Iya, dulu, iya. beda ya. Harus ASN dulu. Iya. Oke, kalau udah tuntas Bu itu apa lagi tuh syaratnya? Itu aja. Itu aja. Ikut Gampang aktif, ya. ikut aktif di kegiatan Dewi. Nah itu Itu aja. jadi mana tahu orang tua siswa yang lagi nonton yang istrinya ASN, ayo bergabung boleh ya Bu ya? Boleh. Nah, jadi di sini emang luar biasa, banyak informasi yang bisa sobat muda ambil. Kita juga jadi wanita jangan lemah, kita juga harus berusaha, berkreativitas, Iya betul. dan jangan kalau bahasa Minang ngomong kaki. Betul. Iya. Iya. Jadi kalau kayak gitu mengandalkan dari suami juga nggak mungkin. Jangan, iya. Kita suatu saat kita juga nggak tahu nih Harus suami kita mandiri, gimana ya, Bu, harus ya. mandiri. Jadi yuk sobat muda mulailah timbulkan kreativitasnya, dan boleh kasih pesan untuk para sobat muda Ibu. Para sobat muda, mumpung lagi muda, Nah tuh. nikmati masa mudanya, buat hal-hal yang kreatif karena masa muda itu tidak akan kembali lagi. Tuh. Jangan sampai kita nanti sudah tua menangis
kita belum melaksanakan ini, belum berbuat ini, belum berbuat ini, itu maka hari-hari masa muda ini tidak akan kembali lagi. Iya. Gitu Nah, aja. ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat tamu kita. Wow, luar biasa. Jadi untuk sobat muda pesannya tolong diingat. Dan mungkin terima kasih Ibu Ya, Ira sudah sama-sama. hadir di podcast Sobat Muda. So, Dadakan ya. dadakan, tapi ini ilmu banget untuk kita semua di sini. Apa itu Dharma Wanita yang tadi tahu tidak tahu, gitu jadi tahu, dan luar biasa. So untuk Sobat Muda kita ketemu lagi nanti, boleh kita hadir lagi Bu, Insya program-program Allah apa yang nanti sudah bersama dijalankan. Ibu Gubernur kita ya, Nah, Bu iya. Heni. Jadi kita akan bersama nantinya dengan Ibu Gubernur. So nantikan di podcast selanjutnya. Saya Ulfa Rahmi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.